A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para santri ma'at ali arba'in qadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali kajian kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Ribi. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang Islamu Hamzah, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang di dalam bagian awal disebutkan wa kana ba'du ida'ihim hadza sababan islami ammihi Hamzah bin Abdul Muttalib, dan adalah sebagian daripada sikap menyakitinya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Makkah ini, maksudnya menyakiti kepada Rasulullah maupun kepada kaum muslimin muslimat, itu menjadi sebab keislaman dari pamannya beliau Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dalam pembahasan berikutnya disebutkan tentang berbagai macam upaya orang-orang kafir untuk menghalang-halangi umat manusia dari beriman dan menjadi bagian umatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan memurtadkan kembali mereka-mereka yang sudah masuk Islam. Di antaranya yang mereka siksa itu sahabat Bilal bin Rabah, pada juga dari keluarga Ammar bin Yasir. Bahkan Ammar bin Yasir ini kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, wafat, menjadi orang-orang yang mati syahid di permulaan daripada dakwah Islam. Namun ternyata segala macam upaya yang dilakukan orang-orang kafir untuk menghalangi keislaman atau memurtadkan yang sudah menjadi muslim-muslimah tidak membuahkan hasil. Nah, di halaman yang ke-49 di dalam kitab ini, yang lainnya kita berbeda halamannya, disebutkan qala al-musannif wa ta'ala wa naqamu bi fitri amin wa lamma ra'a kufaru quraisyin anna dhalikal ada lam yajibhum naf'an bal kullama zatul muslimina adan izdada yakinuhum ijtama'u lisurah bima bainahum. Walam marah, dan tatkala melihat kufar Quraisy oleh kafir-kafir Quraisy anna dalikal adakan sungguhnya sikap menyakitkan itu lam yajib, tidak menemukan dia kufar hum akannya lam yajib, tidak menemukan, atau maksudnya walam mar'aku faru Quraisyin anadil ka'ada lam yujidhum naf'an, gitu. Lam yujid saja. Walam mar'a, dan telah melihat faru Quraisyin kafir Quraisy anadil ka'ada, akan sungguhnya sikap menyikat itu lam yujid, tidak mewujudkan ya al-ada makan mereka muslimin naf'an, akan kemanfaatan. Atau ini juga wala mar'at kufar Quraisyin anna dalikal adalam yujidhum naf'an. Wala mar'at, telah melihat kafir Quraisy anna dalikal ada, akan sungguhnya sikap menyakitkan itu lam yujid, tidak mewujudkan ya dalikal ada akan mereka kufar Quraisyin naf'an, akan kemanfaatan. Bal ulama zatu, bahkan setiap kali menambah ia musyrikun atau kufar al-muslimin, akan orang-orang Islam akan sikap menyakitkan, izdada, maka bertambah yakin keyakinannya muslimun, ijtama'u, maka berkumpul
ya kufar disuruh untuk musyawarah bima dalam segala sesuatu binum yang tetap di antara mereka kufar. Faqala lalu berkatalah kepada mereka kufar Utbatu ibnu Rabi'ata al-Absyami. Ini ada kalau yang lazim baca Utbah, ada membaca Atabah. Faqala lalu berkatalah kepada mereka kufar Utbatu ibnu Rabi'ata al-Absyami oleh Utbah bin Rabi'ah al-Absyami min Bani Abdi Syamsin ibni Abdi Manabin dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manab. Karena dan ada Utbah itu sayyidan pemimpin muta'an yang ditaati fi qaumi di dalam kaumnya Utbah. Ya maksara Quraisyin wahai kumpulan orang-orang Quraisy, kelompok orang-orang Quraisy. Ala akumu, tidakkah berdiri oleh untuk berangkat oleh Muhammadin untuk menemui Muhammad? Fa'ukalimu lalu akan mengatakan oleh Muhammad wa a'ridu boleh wa a'ridu dan akan menawarkan oleh wali atas Muhammad umuran akan perkara-perkara alaihi atas Muhammad yang baru yang akan menerima yang Muhammad ba'du akan sebagiannya umur fanukti maka akan memberikan oleh kita ya akan waqdoha Fanukti mana akan berikan oleh kita ia akan Muhammad ia akan umur wa yaqudu dan menahan ya Muhammad anak dari kita. Faqala berkata ya kufar Quraisy ya Abul Walid wa Abul Walid fakum maka berdirilah atau berangkatlah oleh beliau kepada Muhammad faqalib maka berkatalah akan Muhammad. Para sahabat sekalian, Syekh Hudari beliau menerangkannya bahwa tatkala orang-orang kafir Quraisy melakukan penganiayaan kepada orang-orang Islam dan ternyata penganiayaan mereka itu, sikap mereka itu tidak mewujudkan bagi mereka orang kafir itu satu manfaat pun, bahkan setiap kali orang-orang kafir Quraisy itu menambah sikap menyakitkannya kepada kaum muslimin, maka bertambah-tambahlah keyakinan daripada kaum muslimin. Maka mereka berkumpul untuk musyawarah di antara mereka, lalu berkatalah kepada kufar Quraisy seorang tokoh yang namanya Utbah bin Rabi'ah al-Absyami dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manab. Ini adalah bapaknya Hindun ya. Bapaknya Hindun itu adalah istrinya Abu Sufyan. Siapa itu Utbah bin Rabi'ah? Utbah bin Rabi'ah itu adalah seorang sayyid, seorang pemimpin yang ditaati di dalam kaumnya. Utbah kemudian memberikan usulan, wahai komunitas Quraisy, wahai kumpulan orang-orang Quraisy, tidakkah aku akan berdiri atau akan berangkat menemui Muhammad, lalu akan berkata kepadanya dan akan menawarkan kepadanya beberapa perkara. Ya, dengan menawar kepadanya beberapa perkara kepadanya ya, yang ia akan menerima sebagiannya, lalu kita akan berikan kepadanya sebagian yang ia terima itu, dan ia akan menahan dari kita, maksudnya menghentikan dakwahnya ataupun aktivitas itu. Lalu kafir Quraisy mereka mengatakan, wahai Abdul Walid, silahkan ya, berdirilah, berangkatlah menemui Muhammad, katakanlah kepada Muhammad tawaran tersebut. Padahal lalu pergi ya Utbah ila Rasulullah kepada Rasulullah SAW, wa halnya bermula ya Rasul itu yusolli, sholat ya Rasul fil masjid, dalam masjid,
Qala, dan berkata ya Utbah, ya ibna ahi, wahai anak laki-laki saudara laki-lakiku, ini keponakan, innaka sesungguhnya engkau itu mina termasuk bagian dari kami, haitsu qad alimta, di mana sungguh telah mengetahuimu, min khiyarina, dari orang-orang terpilih kami, hasabannya, hasaban akan kemuliaan dan luhur, wa nasaban, dan nasab keturunan. Wa innaka, dan sungguhnya engkau itu ateta sungguh telah mendatangi oleh engkau maka akan kaummu bi amrin, dan dengan suatu perkara alimin yang besar, farrokta, yang telah memecah belah atau memisah-misahkan oleh lebih dengan sebab amr adim, jama'atahum, akan jamaahnya mereka kaum, wasabahta, dan telah membodohkan oleh mu'ahlamah, makan orang-orang berakalnya atau orang-orang cerdasnya kaum, wa ibta, dan telah mengaibkan atau mencacatkan olehmu alihatah, makan Tuhan-Tuhannya kaum, watinam, dan agamanya kaum, wa kafarta, dan telah mengkufurkan dan memanakan orang maula yang telah lewat yaman min abain, dari bapak-bapaknya kaum. Pasma, maka dengarkan oleh mu'minin dariku, akribu, akan menawarkan oleh kualitas atas mengurankan perkara-perkara tanggul yang akan memperhatikan olehmu fiha, di dalam umur, la'allaka. Ini tadi yang atas itu, ini di dalam kitab saya, alaihi itu la'allahu atau alaihi itu? La'allahu ya? Betul. Ya, jadi dikeliru ya. Jadi la'allahu yakbalu itu, la'allahu, ini ada ilang lamnya itu, la'allahu, ya la'allahu, semoga ia Muhammad itu yakbalu, menerima ya Muhammad ba'doha, kan sebagiannya, fanuti, lalu kita akan berikannya ya akan umur gitu, atau ba'doha, itu dari koreksi itu. Tanggung yang akan berterbuya di dalam umur, la'alaka, semoga engkau itu tak balu menerima oleh minha, dari umur, bahkan sebagian umur. Utbah bin Rabi'ah atas atas persetujuan daripada kaum Quraisy, akhirnya berangkat menemui Nabi kita Muhammad, menemui Nabi kita Muhammad. Di mana menemuinya? Ya, pergilah Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah, ternyata beliau sedang sholat di Masjid Al-Haram. Dan Utbah mengatakan, wahai anak laki-laki saudara laki, wahai keponakanku, sungguhnya engkau itu bagian daripada kami, di mana engkau telah mengetahui dari orang-orang terpilih kami dalam hal kemuliaan leluhur dan nasab, dan sejujurnya engkau telah mendatangi kaummu dengan perkara yang besar, yang engkau dengan perkara besar itu telah memisahkan jamaah mereka, memecah belah jamaah mereka. Engkau telah menganggap bodoh orang-orang berakal mereka, dan engkau telah mencacatkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka. Kamu juga telah menganggap kafir orang yang telah lalu daripada bapak-bapak mereka. Maka dari itu, fasma' mini aqridu alaika umuran tangguru fiha la'allaka taqbalu minna ma'bah. Maka dengarkanlah dariku, aku akan menawarkan kepadamu perkara-perkara yang engkau akan memperhatikan di dalam perkara tersebut, semoga engkau menerima dari sebagian perkara tersebut. Taqul minha ba'dah, melihat dari perkara tersebut sebagiannya. Faqala, maka bersabda ya Rasulullah SAW, qul, katakanmu ya Abul Walid wa Abul Walid, asma'u, akan mendengarkan olehku. Ya Rasulullah menjawab, ya silakan ya Abul Walid, saya akan mendengarkan, silakan katakan. Faqala, lalu berkata ya
Utbah, ya ibnahi wahai anak laki-laki saudara laki-lakiku, in kunta jika ada olehmu itu turidu menghendaki olehmu bima dengan segala suatu cita yang datang olehmu dengan ma min hadal amri diri perkara ini malanakan harta jamak nama akan mengumpulkan oleh kami laka untukmu min ambalina dari harta-harta kami hatta takulih sehingga jadi olehmu itu aktarana paling banyaknya kami apa yang malan hartanya. Wain kunta dan jika ada olehmu itu turidu menghendaki olehmu syarafan akan kemuliaan sawatna akan menjadikan pemimpin oleh kami akan kawalin atas kami hatta la naqan sehingga tidak akan memutuskan oleh kami amra dengan satu perkara tunaka tanpamu. Wain kunta dan jika ada olehmu itu turidu menghendaki olehmu mulkan akan kerajaan malakna maka akan menjadikan raja oleh kami akan kau alin atas kami. Wain kana dan jika ada hada oleh ini alladhi yati yang datang olehmu alati yatika wa in kana jika ada hada oleh ini alati yang datang akan kau ru'yan itu adalah penglihatan atau pandangan minal jini dari jin la tastatu yang tidak mampu oleh muraddah akan menolaknya alati an-nafsika dari dirimu tolak nama akan mencari oleh kami kau akibat ya akan obat wabadalna dan akan mengorbankan oleh kami di dalam ambalana akan harta-harta kami hatta nubri'ah sehingga menyembuhkan oleh kami akan kaum minhu dari rupiah. Karena sungguhnya keadaan itu rubama ghalaba terkadang menguasai at-tabi'a akan yang mengikuti ala rajuli atas orang hatta yudamiya sehingga berobat ya rujul. Para santri bersahabat para muslimat dan Allah majma'in, ini pelajaran pentingnya. Utbah bin Rabi'ah karena sebetulnya dia itu orang yang cerdas ya, dan juga punya pemikiran yang sebagai manusia itu baik, namun komunitasnya yang buruk sehingga ide-ide baiknya itu ya tidak dipakai ya. Ketika melihat fenomena bahwa ternyata orang kafir itu tidak berhasil menghentikan lawan Nabi, akhirnya Utbah mencoba jalan diplomasi. Maka setelah minta izin kepada kaumnya, Utbah mendatangi Rasul ketika beliau sedang sholat di masjid dan kemudian mengatakan tawaran atau menyampaikan tawaran kepada Rasulullah. Dia mengatakan, wahai saudara, wahai anak laki-laki saudara-laki, wahai ponakanku, maksudnya Nabi Muhammad, jika kamu dengan apa yang kamu datang dengannya itu, yaitu dengan dakwah Islam ini, kamu menghendaki harta, maka kami akan kumpulkan untukmu harta kami, sehingga kamu akan menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Dan jika engkau itu menghendaki dengan perkara ini, dengan dakwah ini, kamu menghendaki untuk mendapatkan kehormatan, kami akan jadikan kau pemimpin atas kami, yang kami tidak akan pernah memutuskan suatu perkara tanpa meminta persetujuanmu. Dan jika engkau menghendaki dengan perkara ini untuk menjadi raja, maka kami akan jadikan engkau raja atas kami. Dan jika engkau dengan perkara ini, dengan ini kami itu sebetulnya apa? Karena kedatangan gangguan jin, ada satu penglihatan yang berasal dari jin yang kamu tak mampu untuk menolaknya dari dirimu, maka kami akan mencarikan obat untukmu dan kami akan korbankan harta-harta kami di dalamnya sampai kami bisa menyembuhkanmu daripada gangguan jin tersebut. Karena memang sesungguhnya terkadang ada yang mengikuti orang itu, dia menguasai ya,
Warubbama ghalabat tabi'u ala rajul, terkadang sesuatu yang mengikuti itu menguasai atas seseorang sampai ia benar berobat. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Maqala, lalu bersabda ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqad farata ya Abul Walid, faqad farata, maka sudah selesai ya Abul Walid. Qala, berkata ya Abul Walid, na'am ya. Apa kamu sudah selesai Abul Walid? Kata Walid, na'am ya, sudah. Qala, maka bersabda Rasul, fasma, maka dengarkanlah olehmu minni, dariku. Telah selesai Utbah bin Rabi'ah menyampaikan pembicaraannya. Rasul bertanya, apa sudah selesai wahai Abul Walid? Sudah. Kalau sudah, dengarkan dariku. Terus beliau bagaimana menjawabnya? Beliau menjawab tidak dengan kata-kata beliau sendiri, namun faqara, lalu membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal surati Fusilat, akan awalnya surat Fusilat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum wa hum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainaka hijab fa'mal innana 'amilun. Al-ayat ini panjang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan asma Rahman yang maha pengasih kepada sebuah hamba-hambanya, Ar-Rahim yang maha penyayang kepada hamba yang beriman di akhirat kelak. Hamim, Hamim. Allahu a'lamu dari Allah lebih tahu dengan keadaan Allah dengan lewat Hamim tersebut. Tanzilun, Al-Quran itu tanzilun, diturunkan minar rahmani, dari Allah yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita menuntut kitab Fusilat yang dijelaskan ayat oleh ayat-ayatnya kitab Qur'anan dengan bacaan Arabian yang berbahasa Arab, liqaumin, bagi kaum ya'lamuna, yang mengetahui, ya kaum, basyiran, hal yang menjadi kabar gembira, wa nadhiran, dan peringatan. Fa'arada, maka berpaling akar oleh kebanyakannya nas, kaum hal yang bermula mereka nas itu la yasma'una, tidak mendengarkan, ya aktsaruhum. Rasulullah SAW ketika diberikan tawaran oleh Utbah bin Rabi'ah itu, yang ditawarkannya apa yang sebetulnya beliau inginkan, kalau mau cari harta akan dikumpulkan harta orang-orang Quraisy agar Rasul menjadi orang yang paling banyak hartanya. Kalau ingin kehormatan maka akan dijadikan raja dan seterusnya. Namun ternyata Rasulullah menjawabnya bukan dengan kata beliau sendiri, namun beliau membacakan Al-Quran surat Fusilat dari ayat yang pertama dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamim, Al-Quran ini turunkan dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya sebagai bacaan yang berbahasa Arab untuk kaum yang mereka mengetahuinya. Basyiran wa nadhiran, Al-Quran itu sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan. Wa'arada anhum qawm la yasma'una, lalu berpalinglah kebanyakan manusia, lalu kebanyakan mereka manusia tidak mendengarkannya. Waqalu, dan berkata, ya nas qulubuna, bermula hati-hati kami itu nanti di dalam tutupan mimma, dari segala sesuatu, dan yang menyeru olehmu sekalian akan kami lagi kepada ma babi adanya, dan tetap dalam telinga-telinga kami makron, bermula tuli, wa min bainina, dan tetap di antara kami, wa bainaka, wa bainika, dan di antara engkau, hijaban, bermula tapir atau sekat, hijab tutup,
Fa'mal maka beramal olehmu innana sesungguhnya kami itu amilana orang-orang yang beramal. Kul katakan olehmu innama ana sesungguhnya aku itu basyarun manusia mislukum yang semisal kamu sekalian yuha yang beri wahyu ilayya olehku annama ilahukum sesungguhnya Tuhan kamu sekalian itu ilahun Tuhan baikun yang satu fastaqimu maka istiqomah kamu sekalian ilahi kepadanya kepada ilahun wahid wastaghfiru dan mohon ampun kamu sekalian akan ilahun wahid wawailun dan itu wawailun dan bermula neraka wail ataupun kebinasaan kecelakaan itu musyrikin untuk orang-orang yang musyrik. Rasulullah menjawab tawaran Uqbah bin Rabi'ah dengan membacakan ayat surat Fusilat dari ayat 1 itu diantaranya adalah Allah Ta'ala menggambarkan tentang fenomena manusia. Mereka manusia itu berkata hati kami itu di dalam tutupan dari apa yang kamu menyeru kepada kami dan di dalam telinga-telinga kami itu ada ketulian di antara kami dan di antara engkau ada hijab, ada tabir. Maka beramalah sesungguhnya kami juga orang-orang yang beramal. Ini fenomena sudah disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukanlah bagi kita itu kayak hal biasa, tapi kalau khutbah orang Arab tahu sastra Arab, kalimat ini kalimat yang secara bahasa dan maknanya itu tiada tara. Kul inama ana basmiskum katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia semisal kamu sekalian yang diberi wahyu. Aku itu diberi wahyu. Inti wahyunya adalah sesungguhnya Tuhan kamu sekalian adalah ilahun baik, Tuhan yang satu yang Allah SWT. Maka istiqomahlah kamu sekalian kepadanya, pun ampunlah kamu sekalian kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa dia orang-orang musyrik? Alladzina itu orang-orang banyak la yu'tuna yang tidak membayar ya ladina zakat akan zakat halnya bermula mereka ladina bil akhirati dan akhirat bermula mereka alladzina itu kafiruna orang-orang yang kafir. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang musyrik itu? Yaitu orang-orang yang mereka itu tidak mau membayar zakat, mereka itu kafir dengan akhirat karena tidak percaya akhirat. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus shalih wa amilu dan beramal ladzina salihkan amal saleh lebih itu tetap bagi mereka ladzina ajrun bermula pahala ghairu mamnunin yang tidak terputus. Lalu Rasulullah menyampaikan firman Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kul kata lemawan innakum kul kata lemawan innakum apakah sungguhnya kamu sekalian itu tak puruna sungguh kufur oleh sekalian billadzi dengan zat khalaqa yang telah menciptakan ardokan bumi fi yaumin dalam 2 hari wa taj'aluna dan menjadikan olehmu lahu bagi alladzi angdatarakan sekutu dzalika bermula ia alladzi yang Allah itu Rabbul Alaminah Tuhan semesta alam. Berjalan telah menjadikan nyobia di dalam al-ardu rawasiya akan gunung-gunung yang tetap, gunung-gunung yang kokoh min fawqiha dari atasnya ard wa baraka dan memberkahi Allah biha di dalam ard wa qaddara dan telah menentukan ia Allah via di lemat akwataha akan bahan-bahan makanan pokoknya di arba'ati ayam dalam 4 beberapa hari sawaan dengan sama lisa ilina untuk orang-orang yang bertanya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat firman wa ta'ala Allah Ta'ala berfirman katakanlah apakah sesungguhnya kamu sekalian itu kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi di dalam 2 hari yaitu hari Ahad dan hari Senin dan kamu sekalian itu menjadikan bagi Allah pencipta bumi itu sekutu-sekutu. Ini ia adalah Allah Rabbul Alamin
dan Allah menjadikan di bumi itu ada rawasi, yaitu gunung-gunung yang kokoh, yang tetap dari atasnya bumi. Dan wa baraka fiha, dan Allah SWT memberkainya, wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan di dalam bumi itu bahan-bahan makanan pokoknya di dalam 4 beberapa hari yang sama. Itu berarti harinya dari Ahad dan Senin, Selasa, Rabu, Selasa dan Rabu. Kemudian Sumastawa, ila samai, kemudian Sumastawa, kemudian bermaksud ya Allah ila samai, ke langit, yang bermula as-sama itu dukunun asap. Faqala, lalu bersabda ya, faqala, lalu berfirman ya Allah kepada as-sama wal ardi, dan kepada bumi, intia datanglah olehmu berdua tawan, dengan taat karena ataupun terpaksa. Qala, berkata yang keduanya, ataina datang oleh kami ta'iina, misalnya orang-orang yang taat. Waqada, lalu menetapkan Allahumma akan sab'a samawatin, kan 7 beberapa langit, biyumin dalam 2 hari. Bahwa dan berikan wahyu ya Allah bikuli samain, di dalam setiap langit, amrakan perkaranya sama. Wazazana, dan menghiasi oleh kami Allah samakan langit atau asamatunya kan langit dunia, bima sobiha, dengan lampu-lampu, wahidar, dan penjagaan. Dalika, bermula itu takdirul azizi, takdirnya dan yang maha mulia, al-alim, yang maha mengetahui. Inna aradu, maka jika berpaling yang mereka kufar, fakul, maka ucapkan olehmu, antartu, telah memperingat olehku kumarkan sekalian, so'ikatan, akan petir, misla so'ikati adin, semisal petirnya kaum Ad, wa Tsamuda, dan kaum Ad. Ija, pada waktu datang akan mereka kaum ar-rusul, para utusan, min baini aidim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Allah ta'budu, bahwa tidak menyembah sekalian illallah, kecuali Allah. Lalu berkata ya mereka Rasul, lausya, kalau mengendaki Rabbuna Tuhan kami, la anzala, maka menurunkan ya Rabbuna malaikatan, akan malaikat, wa anna, maka sesungguhnya kami bima, dengan segala ursiltum, yang diutuskan sekalian bi, dengan ma, itu kafiruna, orang-orang yang kafir. Di surat Fussilat ayat 1 sampai dengan 14. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu menjawab tawaran dari Uqbah bin Rabi'ah dengan membacakan Al-Quran, tentu dengan kalimat yang fasih, lagu yang indah, ya, sehingga mendukung ya keindahan bahasa Allah sendiri. Walaupun yang disampaikan perkara yang serius ataupun yang berat, tapi menjadi terasa indah melalui bahasa Al-Quran. Di antaranya adalah ayat ini memberikan pengetahuan kepada manusia, terlebih kepada kaum muslimin dan muslimat. Di antaranya adalah ayat celaka bagi orang-orang yang musyrik, itu orang-orang yang mereka tidak membayar zakat, sedangkan mereka itu orang juga yang kufur terhadap akhirat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Katakanlah, apakah sungguhnya kamu sekalian itu akan berbuat kufur kepada Zat yang telah menciptakan bumi di dalam 2 hari, dan telah menjadikan untuknya, dan kamu telah menjadikan untuk Allah itu ada sekutu-sekutu, padahal itu Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan Allah menjadikan di dalam bumi itu ada gunung-gunung yang kokoh dari atasnya, dan Allah memberkahi di dalamnya, dan telah mentakdirkan di dalamnya bahan-bahan makanan pokoknya bumi di dalam 4 beberapa hari yang sama ya bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Allah Ta'ala bermaksud menuju ke langit pada waktu masih berupa asap,
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit dan bumi untuk datang menghadap Allah. Dia akan datang ke bawah, baik tak maupun yang terpaksa. Qalata ataina ta'in. Maka keduanya yang mengatakan kami datang sebagai orang, sebagai makhluk atau sebagai abad yang taat. Keduanya. Waqadahunna sama-samatun. Lalu Allah Ta'ala menetapkan untuk langit itu menjadi 7 langit. Langitnya bertingkat 7. Di dalam 2 hari diproses oleh SWT dan Allah memberikan wahyu kepada setiap sesuatu itu. Berada setiap langit amrah atau perintahnya ataupun wahyunya. Dan Allah Ta'ala menghiasi langit dunia dengan Allah Ta'ala berbuat, kami menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu dan penjagaan, maksudnya dengan adanya meteor yang mengusir jin-jin yang mencoba untuk mencuri informasi. Dan ini kata Al-Azizul Alim itu adalah takdir atau ketentuan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Faina radu, maka jika orang-orang kafir itu mereka berpaling, katakan angdar tukum soikotan misla soikoti adin wa thamud. Aku peringatkan kamu sekalian, ya, akan petir atau bencana yang binasakan semisal daripada petir atau siksa yang binasakan kaum Ad dan Samud, yaitu pada waktu datang kepada mereka para rasul dari kalangan mereka dan yang dari depan mereka dan belakang mereka. Maksudnya intinya apa? Inti dakwahnya para rasul itu alla ta'budu illallah, jangan kamu sekalian beribadah kecuali kepada Allah. Lalu mereka mengatakan lau sya'a rabbuna la anzala malaikatan, kalau saja Tuhan kami itu menghendaki, ia akan turunkan malaikat. Fa'anna bima ursiltum bihi kafirun, semuanya kami dengan apa yang sekalian itu diutus itu adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Ketika Rasul sedang membacakan ayat ini belum selesai, Pak Amsaka maka menahan utbah bibi dengan mulutnya Rasul wanasada dan wanasada ar-rahimah, dan mengingatkan ya Utbah akan Rasul ar-rahimah akan hubungan kerabatan, ayakuna akan bawa ayakufa akan bawa menahan ya Rasul andalika dari itu pembacaan ayat. Malamah rajaan mengatakan kembali pada Utbah, selalu maka bertanya kufar akan Utbah. Qala lalu berkata Utbah, wallahi demi Allah laqad sami'tu, sungguh telah mendengar olehku qaulan akan ucapan masatu yang tidak mendengar olehku mislah bahkan semisalnya qaul qad sama sekali. Wallahi demi Allah mahwa tidak ada yaitu bisyiri syair wala bil kahanati dan bukan ramalan wala bisiri dan bukan sihir. Ya masyarakat Quraisy, kumpulan orang-orang Quraisy, atiuni taatlah muslim akan aku waj'alu jadikanmu hu akan ya Muhammad li untukku. Qalu kosongkan dalam sekalian bainar rajuli di antara orang laki-laki wa baina ma huwa fi, dan di antara apa huwa yang dia itu di dalamnya. Fa'tazilu jauh dalam sekalian hu akan Muhammad. Wallahi maka demi Allah la yakunanna sungguh benar-benar ada likalamihi untuk kalamnya Muhammad alladzi sami'tu yang telah mendengarku nabaun, itu adalah berita besar. Bain tusib maka jika menimpakan musibah akan Muhammad orang Arab, pokok kabaitu maka sungguh telah mencukupkan demikian akan Muhammadnya wa biwairaman, pokok kabaitu maka sungguh telah mencukupkan dalam sekalian akan Muhammad biwairikum dengan selain sekalian.
Wa in yadhar, dan jika mengalahkan ya Muhammad al-Arab di atas orang Arab, fa'izzuhum, maka benar kemuliaan Muhammad itu izzukum, kemuliaan kamu sekalian. Wa qala, berkata ya kufar, laqad sahara, sungguh telah menimpakan sihirkan kau Muhammadun oleh Muhammad. Wa qala, berkata ya bahada, ini idraki, pemikiran atau pandanganku. Jadi para sahabat sekalian, ketika Rasulullah sedang bacakan awal surat Fussilat itu sampai dengan ayat yang ke-14, Utbah kemudian menyetop, ya, menahan Rasulullah, bahkan sampai mulutnya Rasulullah itu diberikan isyarat untuk berhenti. Dan Utbah sampai mengingatkan tentang hubungan kekerabatan di antara Utbah dan Rasul, bahwa harapannya itu supaya menghentikan Rasulullah dari aksinya. Juga tatkala Utbah kembali menemui kaumnya bertanya tentang apa yang dilakukan Utbah itu, benar misi serba sukses. Ternyata Utbah mengatakan, demi Allah, sungguh benar-benar aku mendengar satu ucapan yang aku belum pernah mendengar semisalnya sama sekali. Jadi malah Utbah itu tertarik dengan bacaan Al-Quran sampai tidak tahan atau takut nanti terpengaruh, sampai pada ayat 14 dihentikan Rasulullah baca Al-Qurannya. Namun dalam 14 ayat yang sempat didengar oleh Utbah, ia berani menyimpulkan, demi Allah, ia itu yang dibaca Muhammad atau dibaca Islam itu, yang kata mereka Al-Quran itu bukan syair, juga bukan ramalan dukun, juga bukan sihir. Maka kemudian Utbah pidato, wahai kumpulan orang-orang Quraisy, taatilah aku dan jadikanlah ia Muhammad itu untuk dijadikan perlindungan dalam perlindungan Utbah. Kosongkan ya di antara laki-laki tersebut dan di antara apa yang ia itu ada di dalamnya, ya, maka jauhilah mereka. Asingilah sekalian takkan dia itu. Demi Allah, sungguh akan benar-benar ada bagi apa yang dia mengatakan itu. Wa layakunan dari kalami alladzi sami'tu, sungguh benar-benar ada dalam perkataan yang aku mendengarnya, kata Utbah, ada berita besar. Berita besar apa diantaranya itu? Apa kemenangan yang Rasul akan dapatkan. Maka Utbah mengatakan, jika orang Arab menimpakan musibah kepadanya, maka sungguhlah kamu sekalian telah mencukupkannya dengan selain. Dan jika ia menampakkan, dan maksudnya jika ia mengalahkan orang Arab, maka kehormatan dia Muhammad juga merupakan kehormatan kamu sekalian. Ini kalimat yang sangat terkenal ya. Ini pada kalimat ini, intusibhu al-arabu faqad kafaitumuhu bighairikum wa in yadhar al-arabi fa izzuhu izzukum. Biarkan, kata Utbah, biarkan aja Muhammad. Kalau Muhammad nanti ia terkena musibah, ditimpa musibah oleh orang Arab lain, maka itu sudah mencukupi kamu sekalian. Dan jika ia menampakkan termasuk dia mengalahkan orang Arab, maka kemuliaan Muhammad ya kemuliaan kamu sekalian. Tapi apakah pendapat Utbah ini diterima? Qalu, lalu berkata ya orang-orang Quraisy, laqad sakharaka Muhammad, sungguh Muhammad telah menyihir kamu. La haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita akan baca pada bagian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah.